Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wal akramana bihilafatihi min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada yang setia pada jalur Al-Fatah Cimak Channel. Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Iwan mengambil tema demi masa. Demi masa atau wal asr adalah ayat pertama dari surat Al-Asr dalam Al-Quran. Melalui sumpah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seluruh umat manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, serta konsisten saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Waktu adalah amanah yang menunjukkan betapa berharganya waktu. Jika manusia tidak menggunakannya dengan benar, ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Kunci keselamatan pada surat ini memberikan formula agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi, yaitu pertama beriman, kedua mengerjakan amal soleh, ketiga saling menasehati dalam kebenaran, keempat saling menasehati dalam kesabaran. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasehati supaya menasehati kebenaran, dan saling menasehati supaya tetap di atas kesabaran. Quran Surat Al-Asr Surat Al-Asr atau demi masa. Waktu adalah Surat ini berisikan penjelasan tentang hakikat keuntungan dan kerugian di dalam kehidupan, serta peringatan tentang pentingnya waktu yang dijalani oleh manusia. Celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, kecuali orang yang memiliki iman, selalu menjalankan amal soleh, saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asr adalah salah satu firman Allah yang diturunkan di Mekah, yang merupakan bagian dari juz ke-30. Surat ini tergolong jenis surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Meski tergolong surat pendek, namun mengandung makna yang luar biasa jika dilihat dari nilai pendidikan kedisiplinan. Kandungan makna yang sangat dalam tersirat dalam surat Al-Asr ini menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah atas nama waktu dengan tegas, menyatakan celakalah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat, kecuali orang yang memiliki keimanan dan selalu menjalankan amal soleh, saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran, seperti tersirat dalam firman Allah berikut ini, yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Surat Al-Asr menjadi surat yang memiliki makna dan keutamaan yang bermanfaat bagi umat Islam, umat muslim, karena isinya Allah menyerukan umat muslim untuk dapat melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan saling menasihati pada kebaikan agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kandungan makna
ayat dalam surat Al-Asr tersebut mengandung keutamaan untuk mengingatkan kepada orang-orang iman agar dapat memperbanyak amal soleh dan juga saling menasihati pada kebaikan. Semua itu dilakukan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Adapun keutamaan surat Al-Kautsar dapat dipahami dan diresapi kaum muslimin agar dapat ditinggikan derajatnya di surga dan memperoleh limpahan pahala yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Dengan mengetahui makna dan keutamaan surat Al-Asr dapat dijadikan sebagai pengikat untuk dapat menghargai waktu dengan baik dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Pada ayat ke-1, Allah bersumpah menyebut demi masa. Masa berarti waktu yang dilalui manusia di dunia agar orang-orang beriman memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kebanyakan manusia lalai menjalani kehidupannya. Karena manusia diberi akal dan pikiran serta ilmu, maka hidup beragama harus dengan ilmu dan iman yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Makna yang terkandung dalam surat Al-Asr tersebut, Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud di sini adalah manusia akan merugi di dunia dan di akhirat, tidak akan memperoleh suatu kenikmatan terkecuali mereka yang beriman dengan dilandasi ilmu tentang beragama. Pada ayat kedua, Allah menyebut bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang besar. Maksudnya adalah Allah sudah memberi waktu kepada manusia tapi tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, selalu bersenda gurau dan bermalas-malasan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Hal ini dijelaskan dalam hadis, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah diamalkan dari ilmunya tersebut. Hadis riwayat Al-Darimi. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Cara yang harus ditempuh agar manusia tidak termasuk orang-orang yang mengalami kerugian ada 4 syarat. Pertama, orang yang beriman menurut Sahih Abu Bakar Al-Jazalri dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang beriman dikecualikan oleh Allah dari kerugian karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang berilmu karena menggunakan akalnya untuk berpikir dan berbuat sesuai sunnah Rasul. Kedua, orang yang beramal soleh, yaitu semua manusia dalam keadaan merugi kecuali pada orang-orang yang Allah kecualikan. Mereka yang beramal soleh sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Perbuatan manusia sendirilah yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan kerugian, kecuali yang beramal beramar ma'ruf nahi mungkar dan bersedekah membantu sesama. Ketiga, saling menasehati tentang kebenaran, yaitu orang yang saling menasehati dalam kebaikan, berpegang pada tali Allah dan kebenaran, mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul. Keempat, saling menasihati tentang kesabaran, yaitu saling mengingatkan sesama muslim tentang kesabaran dan berusaha untuk tidak berbuat maksiat, sabar dalam dakwah dan sabar dalam taat kepada Allah sangat berat dilakukan, karena pada dasarnya manusia tidak tahan dengan cobaan, penderitaan dan kesusahan. Sesuai dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108, katakanlah, ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf 108. Wallahu alam bisawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.